Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel, pembelajaran matematika mudah dan indah. Pagi ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak, matematika kelas 10 ya, matematika kelas 10. Pertidaksamaan nilai mutlak, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pengertian nilai mutlak, lalu tentang persamaan nilai mutlak, lalu sekarang yang pertemuan ketiga yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum saya mulai, ini ada sebuah nasihat yang bisa saya sampaikan dengan mengambil hikmah dari seseorang yang sangat kaya raya. Dulu di zaman Nabi Musa ada seorang yang sangat kaya, sangat kaya. Kekayaannya itu luar biasa banyak ya, sehingga kunci-kunci gudangnya itu kalau dipikul oleh beberapa orang yang kuat, orang yang badannya kekar gitu, mereka tidak mampu untuk memikulnya. Saking banyaknya kunci gudangnya. Itu menunjukkan apa? Gudang kekayaan orang ini sangat banyak, gitu, sangat banyak. Orang ini namanya Korun ya, Korun ya. Pernah tahu ya Korun? Itu hidupnya di zaman Nabi Musa. Nah, itu kalau dia keluar itu pakaiannya perlente gitu, membuat orang-orang yang melihat itu apa? Sangat kagum kepada dia. Dan banyak orang yang ingin apa? Yang ingin seperti dia, punya kekayaan seperti dia. Tapi ketika ditanya oleh seseorang, wahai Korun, bagaimana caranya mendapatkan kekayaan seperti ini? Dia menjawab dengan congkak ya. Dia menjawab dengan sombong sekali. Ini kekayaan ini saya dapat karena kepandaian saya mencari uang. Gitu. Kalimatnya tadi itu loh yang tidak boleh kita lakukan. Yaitu apa? Karena kepandaian saya mencari uang. Gitu. Padahal yang benar itu apa? Kita dapat rezeki, kita dapat harta, kita dapat ilmu, itu semuanya dari Allah. Kalau orang yang benar, yang beriman, dia akan mengatakan apa? Kekayaan ini datangnya dari Allah ya. Kekayaan datangnya dari Allah. Memang saya berusaha dan berdoa, tapi semuanya dikasih oleh Allah. Jadi seperti itu yang benar. Tapi Korun enggak bilang gitu. Tapi dengan congkak dia bilang apa? Dia bilang ini kekayaan dari saya, apa? Karena kepandaian saya. Maka Allah murka dengan apa? Caranya dengan kesombongan Korun itu. Karena sudah beberapa kali dia melakukan kesombongan seperti itu, maka akhirnya dia ditenggelamkan ke dalam tanah oleh Allah. Korun bersama apa? Bersama hartanya sekalian. Makanya sekarang itu ada istilah kalau kita menemukan uang atau harta dari dalam tanah, sering disebut harta karun ya. Ini kan berasal dari cerita ini ya. Dan itu kisah nyata ya. Harta dan korunnya ditenggelamkan sekalian bersama ke dalam tanah. Jadi tenggelamlah kesombongan Korun. Ya, tenggelam. Itu menunjukkan apa? Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Jadi kita pun mari berusaha tidak sombong. Kita berusaha pintar tapi tidak merasa pintar, itu berarti kita tidak sombong. Terus kita itu menganggap apa? Kepandaian atau ilmu yang saya miliki ini semuanya berasal dari Allah. Kesuksesan yang saya capai ini semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Tidak ada yang kita sendiri, tidak ada ya. Ini ada gangguan suara dari luar, enggak masalah ya. Oke, saya lanjut sekarang tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Untuk mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak ini ada caranya. Kamu perhatikan itu, cara yang pertama, kedua ruas dikuadratkan. Cara yang kedua, pakai rumus. Rumusnya ada dua itu, A mutlaknya Fx kurang dari C, maka min C lebih kecil Fx lebih kecil C. Kalau yang B, kalau mutlaknya Fx lebih besar C, maka Fx lebih besar C atau Fx lebih kecil min C. Oke, itu ada dua cara untuk mengerjakannya ya. Contoh yang pertama.
Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. 2X min 5 mutlak lebih kecil dari 7. Kalau kita pakai cara pertama tadi, maka kedua ruas dikuadratkan menjadi gini. 2X min 5 kuadrat lebih kecil sama 7 kuadrat. Langkah selanjutnya seperti waktu konten sebelumnya, yaitu persamaan nilai mutlak. Jadi waktu itu saya ngerjakannya begini, ini A kuadrat, ini B kuadrat, maka langsung jadi A plus B kali A min B. Masih ingat ya? Kalau lupa kamu lihat lagi konten sebelumnya ya, tentang persamaan nilai mutlak. Langsung begini, A ditambah B ini dikali A dikurangi B. Nah, seperti itu. Sekarang menjadi apa itu? 2X ini. Min 5 ditambah 7 berapa? 2 ya. 2. Terus 2X min 5 dikurangi 7 min 12. Min 12. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini kan seperti pertidaksamaan kuadrat ya. Langkah berikutnya di konten dulu sebelumnya sudah ada penyelesaiannya. Kalau kita ulang sedikit kan begini. 2X plus 2 samakan dengan 0 dari sini ya. Itu. Maka 2X sama dengan min 2 sehingga X-nya min 1. Bisa ya? Lalu yang dari sini 2X min 12 sama dengan 0, 2X sama dengan 12, X sama dengan 6. Bisa? Oke, pandai ya. Terus masukkan garis bilangan begini. Ini min 1, berarti di sini min 1. Ya, min 1. Lalu di sini 6 ya, di sini 6. Sehingga beri tanda plus atau min. Maka ini dikalikan, ini di depan X ini plus, 2 ini kan plus. Iya, yang ini plus, kalau dikalikan plus apa? Plus, maka di sini plus. Nah, ini plus ya. Setelah itu, kalau ini kali ini min hasilnya, maka di sini min, paling kanan ya. Setelah itu di sini min, di sini plus. Yang ditanya apa ini? Min, berarti ini. Jadi jawabnya min 1 lebih kecil sama X lebih kecil sama 6 ya. Min 1 lebih kecil sama X lebih kecil sama 6. Paham itu? Itu cara pertama ya. Kalau kita bahas pakai cara yang kedua ya, cara 2, maka kita dapatkan apa? Cara 2 ya. Cara 2. Karena ini lebih kecil, nilai mutlaknya lebih kecil, maka berarti apa? Rumus yang dipakai yang A tadi. Jadi langsung min 7 lebih kecil sama 2X min 5 lebih kecil sama 7 ya. Sehingga min 5 ini pindah ke sana. Kalau pelan-pelan min 7 ditambah 5, tahu. Lebih kecil sama 2X. Min 5 juga dipindah ke sana. Lebih kecil sama 7 ditambah 5. Ini min pindah ke sana jadi plus. Oke ya. Min 7 tambah 5 itu min 2. Ini tetap 2X. 7 tambah 5 12. Kalau dibagi 2 jadi berapa? Menjadi min 1, min 2 bagi 2, min 1. Lebih kecil sama 2X bagi 2, X. Lebih kecil sama 12 bagi 2, 6. Nah ini dengan ini hasilnya sama. Iya tak? Lebih enak mana? Cara 2. Lebih cepat mana? Cara 2. Berarti kamu pakai cara kedua. Jangan ya. Cara 1 ini wajib bisa ya. Cara 1 wajib bisa. Cara 2 itu hanya syukur-syukur ya. Cara 1 itu tidak enak dipakai apabila ini nanti berpangkat 2 ya. Atau ini berupa pecahan. Kalau ini berupa pecahan itu enggak enak dipakai cara pertama. Cara kedua. Lebih enak pakai cara pertama. Jadi cara pertama itu wajib bisa ya.
Oke ya, baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh yang kedua, soalnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi 7 min X mutlak lebih besar dari 2. Kamu lihat X-nya berpangkat berapa ini? 1. Tadi saya bilang kalau berpangkat 1 itu lebih enak pakai cara yang kedua. Sekarang saya bahas pakai cara kedua ya. Nanti kamu sendiri coba pakai cara pertama ya. Maka kalau pakai cara kedua, karena mutlaknya lebih besar dari konstan, maka kita pakai rumus yang B ya, yaitu apa? 7 min X lebih besar 2, gitu aja. Ataunya saya buat gini, besar ini, baca atau ya, 7 min X lebih kecil dari min 2, hanya seperti itu. Lalu ini dipindah ke sana 2-nya, jadi 7 min 2 lebih besar min X dipindah ke sana jadi X ya. Lalu min 2 dipindah ke sana, jadi 7 ditambah 2 lebih kecil min X pindah ke sana, X gitu ya. Sehingga ini nanti 7 kurangi 2 itu 5 ya, lebih besar dari X. Atau 9 lebih kecil dari X. Penulisan seperti ini biasanya nggak umum. Yang umum itu begini, X-nya disebut dulu biasanya. Jadi kalau kita tulis X-nya dulu, X, baca lebih kecil, ya toh, X lebih kecil dari 5, betul. Maka berarti X lebih kecil dari 5. Jadi ini dan ini sama aja ya. Ini tanda atau, jadi atau, X-nya ditulis dulu, ya, baca X lebih besar dari 9, betul. Berarti X lebih besar dari 9. Ini dan ini sama. Biasanya kalau di SBMPTN itu jawaban yang disiapkan bentuknya seperti ini, atau di dalam ujian-ujian semester dan sebagainya ya, menuliskannya seperti ini. Paham ya? Kamu coba soal ini ngerjakan pakai cara yang kedua. Baik, saya langsung lanjutkan ke contoh yang ketiga ya, soal nomor 3. Tentukan nilai X yang memenuhi mutlaknya 2X min 1 lebih besar atau sama dengan mutlaknya X plus 2. Nah ini, walaupun ini pangkat 1, tapi ini juga ada X-nya. Itu kalau pakai cara pertama, pakai cara kedua yang cepat tadi itu menurutmu itu sudah mulai sulit ya. Bahkan ngeluh, bahkan bisa salah kamu. Kamu coba ya nanti menggunakan ngerjakan soal nomor 3 itu pakai cara kedua. Jadi soal 1 coba sendiri pakai cara pertama, soal kedua ini saya kerjakan pakai cara pertama, kamu coba pakai cara kedua di rumah. Kalau kamu bisa hebat ya. Tapi biasanya ngeluh ya, dan malah salah ya. Oke, kalau pakai cara pertama begini, anggap ini A, ini B. Maka kedua ruas dikuadratkan tadi langsung gini aja. A ditambah B, nah kan gitu tadi ya toh, seperti soal nomor 1 tadi, A dikurangi B lebih besar sama 0. Paham ini? Makanya nanti jadi apa? 2X ditambah X berapa? 3X ya, min 1 ditambah 2 plus 1. Ngerti ini? Ngerti ya, gampang kok. Terus yang ini 2X kurangi X, X min 1 dikurangi 2 min 3 lebih besar sama 0. Maka kalau soal nomor 1 tadi saya perlama, ini saya cepet-cepetan ya. Ini dikerjakan di otak aja. 3X plus 1 sama dengan 0, berarti X nya min 1/3, taruh di sini min 1/3 seperti ini. Ini kita beri tanda bulatan penuh karena di sini ada atau sama ini loh.
Kalau tadi yang nomor 1 nggak pakai atau sama, atau ini yang nomor 2 ini nggak pakai atau sama, berarti kalau itu kosong gitu. Di sini kosong, oke ya. Sekarang yang ini sama dengan 0, x-nya berapa? 3 ya, sip. Ini 3. Lalu ini plus dikalikan plus, hasilnya apa? Plus, maka yang paling kanan plus. Terus min, ini plus. Yang ditanya apa ini? Lebih besar berarti plus. Yang plus mana? Ini plus. Dan itu plus. Sehingga yang ke sana itu berarti x kurang atau sama min 1/3, atau pakai kata atau ini ya, kalau mecah gini pakai kata atau. Ini yang ke sana berarti x-nya lebih besar sama dengan 3. Ini sudah selesai ya. Jadi yang cara pertama itu tidak terlalu lama sekali ya. Tergantung kita yang mengerjakan. Ini kan berhasil saya singkat dari sini langsung ke sana gitu ya. Nah itu, makanya itu ikuti selalu ASC Channel sehingga kamu bisa memahami matematik. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang kita bahas contoh yang keempat. Contoh yang keempat, tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi x min 5 mutlak kuadrat min 3 mutlak x min 5 plus 2 lebih besar sama 0 ya. Terus, nah kalau ada seperti ini ada yang pangkat 2, lalu ini pangkat 1, itu pakai misal ya. Pertidaksamaan jenis apapun, kalau ada yang berpangkat 2, ada yang berpangkat 1, itu pakai misal, biar nampak sederhana. Pertidaksamaan eksponen, logaritma, trigonometri, atau apa saja, pertidaksamaan apa aja. Ya, kalau ada yang pangkatnya beda itu enak dimisalkan. Seperti ini dimisalkan. Misal P sama dengan mutlak dari x min 5 ya. Mutlak dari x min 5. Sehingga ini nanti jadi apa? P kuadrat min 3P plus 2 lebih besar sama 0 ini. P kuadrat min 3 ini tadi P plus 2 lebih besar sama 0 ya. Nah itu kan sederhana ya, kelihatan sederhana ya toh. Nah sekarang kita faktorkan aja yang ini menjadi apa? P min 1 P min 2 lebih besar sama 0. Itu biasa tuh pemfaktorannya. Lalu seperti biasanya dari sini P-1 sama dengan 0, P-nya berapa? 1. Masuk garis bilangan di sini 1 ya. 1. Lalu ini sama dengan 0, P-2 sama dengan 0, P-nya berapa? 2. Maka di sini 2 ya. Terus ini kamu kalikan seperti contoh-contoh sebelumnya tadi. Ini plus, di depannya P itu loh, plus, ini juga plus. Kalau dikalikan apa hasilnya? Plus. Karena hasil kalinya plus, paling kanan diberi tanda plus gitu. Paling kanan diberi tanda plus. Ingat, hasil perkalian itu letakkan di paling kanan ya, letakkan di paling kanan. Maka yang ini minus, yang ini plus. Apakah ada kalau di sini plus, ini tetap plus? Ada ya, ada. Itu nanti di pertidaksamaan pangkat tinggi. Coba kamu lihat konten ASC Channel yang lain, pertidaksamaan pangkat tinggi, kan ada yang seperti itu ya. Sekarang yang ditanya apa ini? Lebih besar dari 0, maka yang plus. Ini yang plus, ini yang plus. Sehingga P kurang atau sama 1, atau P lebih besar sama 2. P lebih besar sama 2. Sehingga setelah dapat P seperti ini, P-nya dikembalikan ke sini ya. Jadi yang pertama misalnya apa? Untuk P kurang atau sama 1, P-nya diganti. Mutlaknya x min 5 lebih kecil sama 1. Ini pakai cara yang kedua tadi, yang pakai rumus yang A ya. Kenapa? Karena lebih kecil. Mutlak lebih kecil, maka pakai yang A.
Sehingga min 1 lebih kecil sama X min 5 lebih kecil sama 1. Ini dipindah ke sana jadi plus 5 ditambah dikurangi 1 berapa? 4 lebih kecil sama X lebih kecil sama min 5 pindah ke sana lagi jadi plus 5 ya. 5 ditambah 1 6. Ini untuk P lebih kecil dari sama 1. Nah sekarang yang berikutnya untuk P lebih besar sama 2 yang ini ya. P nya apa tadi? Mutlaknya X min 5 lebih besar sama 2. Karena mutlaknya lebih besar dari konstan, maka pakai rumus yang B ya. Cara 2 rumus B. Maka jadi apa? X min 2 min 5 lebih besar sama 2 atau apa? X min 5 lebih kecil sama min 2. Ini pindah ke sana, X lebih besar sama 7, betul? 2 tambah 5 ya. Atau ini pindah ke sana, X kurang atau sama berapa? Min 2 ditambah 5, berapa? 3. Sehingga X yang memenuhi adalah apa? Ini tulis apa? X kurang atau sama 3 atau yang ini tulis apa? 4 lebih kecil sama X lebih kecil sama 6 atau yang ini tulis apa? X lebih besar sama 7. Nah itu penyelesaiannya. Jadi tidak sulit, cuman ada ini pemisalan seperti ini ya. Oke ya. Saya kira cukup yang saya sampaikan tentang pertidaksamaan nilai mutlak ini. Di belakang ada beberapa soal yang bisa kamu latih, dicoba. Jangan takut salah ya. Lebih baik mencoba dan salah daripada tidak mencoba karena takut salah. Kalau ingin berdiskusi bisa menghubungi nomor WA yang ada di belakang. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.